Ujian terakhir Jokowi sebagai pemimpin, seperti juga ujian mantan-mantan presiden kita sebelumnya, adalah mengantarkan pemilu ini dengan baik, tetapi menjaga konstitusi kita, menjaga kelanggengan bangsa ini, itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Kalaupun Bu Mega saat itu presiden, dia memegang kekuasaan presiden, tetapi memang pemilu saat itu berjalan dengan normal, berjalan dengan baik. Kekuasaan negara, aparatur negara bisa menahan diri untuk tidak berpihak pada salah satu pasangan calon, untuk tidak berpihak pada presiden yang berkuasa, bahkan menjaga keutuhan bangsa ini jauh lebih penting dibanding sekedar melanggengkan kekuasaan. Gus Dur sudah membuktikan, Bu Mega kalaupun dia petahana dikalahkan oleh SBY sudah membuktikan menjaga keutuhan bangsa ini jauh lebih penting dibanding sekedar nafsu berkuasa. Saya mau bicara soal perjalanan bangsa ini, setidaknya dalam konteks pergantian kepemimpinan nasional. Kalau kita lihat sejarah bangsa ini, presiden pertama kita Bung Karno, dan beliau memimpin Indonesia dalam kondisi baru saja terlepas dari penjajahan, terlepas dari suasana yang menekan bangsa ini. Memimpin sekian lama dan pada akhirnya terjadi pergantian kekuasaan, dalam bahasa politiknya dari Orde Lama ke Orde Baru. Apa yang terjadi pada saat itu? Proses pergantian kekuasaan saat itu memakan korban banyak sekali. Ada jutaan, dalam satu data menyebutkan jutaan, ada yang menyebutkan 500.000 nyawa orang Indonesia hilang atau melayang, darah berceceran di mana-mana, dan proses pergantian kekuasaan itu harus dibayar dengan pengorbanan yang luar biasa besar. Pada saat tahun 1965 sampai 1968 itu luar biasa. Biaya yang harus dibayarkan oleh bangsa Indonesia. Orde Baru dipimpin oleh Pak Harto berjalan selama 32 tahun. Keluarganya ikut menikmati kekuasaan, terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme di mana-mana sehingga membuat rakyat muak. Semua yang ada dalam kekuasaan Orde Baru pada saat itu menikmati privilege yang luar biasa. Pak Prabowo salah satunya, pangkatnya cepat naik di militer karena memang dia adalah menantunya presiden pada saat itu, menantunya Pak Harto. Nah, dari Orde Baru ke Orde Reformasi ketika rakyat makin muak dengan kondisi politik saat itu, dan Pak Harto masih terus ingin melanggengkan kekuasaannya, tetapi rakyat mulai protes karena banyak ketidakbenaran dalam penyelenggaraan negara, banyak terjadi intimidasi, banyak terjadi pembungkaman politik di mana-mana. Sandiwara-sandiwara politik dipertontonkan dengan tegas, dengan jelas, dan orang akhirnya muak. Maka lahirlah Orde Reformasi, atau katakanlah satu periode di mana gelombang protes rakyat itu menumbangkan kekuasaan Orde Baru. Apa yang harus dibayar? Kita tahu Jakarta dan berbagai kota besar lainnya terbakar, banyak gedung-gedung terbakar. Waktu itu saya masih belum terlalu dewasa, masih belajar, masih sekolah barangkali, dan saya ngelihat secara langsung ada satu mall yang kebetulan kondisinya terbakar dan beberapa orang akhirnya ingin masuk ke sana untuk melihat akibatnya. Saya melihat secara langsung ada jenazah ibu-ibu yang juga hangus terbakar dan di tangannya masih memegang susu bayi. Waktu itu memang terjadi penjarahan besar-besaran terhadap toko-toko, terhadap mall dan lain-lain. Itu dia terbakar di depan pintu lift
pegang susu bayi. Betapa menyedihkan. Artinya dari Pak Harto, dari keluarga cendana, dari kekuasaan saat itu yang menindas, ketika beralih ke orde berikutnya atau kepada kekuasaan berikutnya, sekali lagi Indonesia harus membayar dengan korban jiwa, darah, air mata, kesengsaraan saat itu tumpah. Setelah itu kita bersyukur. Bersyukurnya apa? Pada periode-periode berikutnya, pergantian kekuasaan tidak lagi harus dibayar dengan nyawa rakyat Indonesia, dengan darah rakyat Indonesia. Setelah Pak Harto memimpin Indonesia, adalah Pak Habibie, wakil presiden yang kemudian dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan waktu itu seperti juga biasa presiden-presiden yang lainnya, Pak Habibie ingin ikut pemilihan presiden berikutnya karena ketika dilantik dia sebagai presiden dari wakil presiden kan sebetulnya presiden sementara. Tugasnya salah satunya adalah menyelenggarakan pemilu secepat-cepatnya. Pak Habibie ingin ikut lagi dalam kontestasi agar punya legitimasi dalam kekuasaannya sebagai presiden, tetapi kondisi politik saat itu menghalangi atau tidak memberikan ruang pada Pak Habibie untuk tampil sebagai calon dalam pemilu misalnya. Ada laporan pertanggungjawabannya yang ditolak MPR dan lain-lain. Alhamdulillah Pak Habibie berjiwa besar. Dia akhirnya tidak ikut kontestasi dan dia memilih menjadi negarawan. Saat pergantian kekuasaan dari Pak Habibie ke Gus Dur, kita tidak menyaksikan lagi ada korban jiwa, ada darah yang tercecer, dan semua berjalan smooth. Kalaupun memang masih terjadi gunjang-ganjing politik, masih ada keramaian di parlemen, masih ada keramaian di media, statement-statement politik bertebaran. Tetapi biayanya itu jauh lebih kecil dibanding ada darah yang menetes lagi. Dari Pak Habibie ke Gus Dur kita mendapatkan contoh proses pergantian kekuasaan yang tanpa darah. Kita belajar tentang itu. Lalu Gus Dur memerintah Indonesia dalam kondisi baru bangkit dari resesi, ekonomi harus tumbuh, sementara integritas bangsa penting untuk disatukan agar apa? Agar terintegrasi bahwa bangsa yang besar ini tidak terpecah-pecah dengan berbagai kepentingan. Kondisi politik memang masih panas dan ujung-ujungnya Gus Dur akhirnya dimakjulkan atau diturunkan di MPR. Waktu itu Gus Dur presiden yang secara resmi terpilih lalu kemudian ingin diturunkan di DPR. Kita tahu Gus Dur adalah kiai besar, dia mantan ketua umum PBNU, pasti punya pengikut militan. Orang-orang pendukung Gus Dur pasti marah dalam proses politik itu. Bahkan kabarnya pada saat itu ada ratusan ribu pendukung Gus Dur yang dari Jawa Timur ingin masuk Jakarta untuk membela posisi Gus Dur sebagai presiden. Tetapi kata Gus Dur, tidak ada kekuasaan yang pantas diperjuangkan dengan darah. Artinya Gus Dur lebih memilih untuk menjaga kedamaian, menjaga kelanggengan Indonesia. Dan dia akhirnya keluar dari istana karena memang waktu itu MPR atau DPR sudah mencabut mandatnya. Dari Gus Dur berganti ke Bu Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden, dilantik sebagai presiden. Ada ketegangan politik, ada suasana yang panas, tetapi tidak setetes darah pun menetes pada saat itu. Bu Mega kemudian menggantikan Gus Dur menjalani pemerintahan dan di periode Bu Mega lah pemilu yang dipilih atau pemilihan langsung itu diketuk. Jadi pada saat Bu Mega sebagai presiden Indonesia, dia harus mengikuti pemilu berikutnya yang masyarakat atau rakyat Indonesia memilih secara langsung. Itu adalah periode pertama pemilihan secara langsung.
Bu Mega tentu saja sebagai presiden petahana, sebagai presiden yang sudah berdiri ingin ikut kontestasi dengan legitimasi suara masyarakat pada saat itu. Lawannya adalah Pak SBY yang pernah duduk sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di kabinetnya Bu Mega dan bertanding melawan Bu Mega dan beberapa lawan lain. Kalau nggak salah dulu ada Pak Wiranto yang juga maju dari Golkar dan lain-lain. Bu Mega maju waktu itu melawan beberapa kandidat capres dari berbagai partai. Pak SBY juga maju pada saat itu. Kalaupun Bu Mega saat itu presiden, dia memegang kekuasaan presiden, tetapi memang pemilu saat itu berjalan dengan normal, berjalan dengan baik. Kekuasaan negara, aparatur negara bisa menahan diri untuk tidak berpihak pada salah satu pasangan calon, untuk tidak berpihak pada presiden yang berkuasa bahkan. Ujungnya apa? Ujungnya hasil pemilu memenangkan Pak SBY sebagai presiden Indonesia. Dan sekali lagi, proses pergantian presiden di Indonesia berjalan dengan mulus tanpa ada darah yang tercecer, tanpa ada biaya yang terlalu besar dari masyarakat Indonesia. Dari Pak SBY kemudian ke Pak Jokowi. Pak SBY memimpin 2 periode dan akhirnya dilanjutkan pada pemilihan presiden berikutnya. Pak Jokowi terpilih. Sekali lagi pergantian ini menunjukkan pergantian presiden tidak harus dibayarkan dengan pengorbanan nyawa rakyat Indonesia. Berjalan mulus. Saya ingin mengatakan bahwa keberadaan kita hari ini, kenyamanan hidup kita hari ini di Indonesia, nikmatnya kita bisa bekerja, bisa berpariwisata, hidup dengan tenang dan damai di Indonesia. Harus kita akui, kita semua berhutang kepada para raksasa negarawan ini, mantan-mantan presiden kita yang mencoba untuk menuntaskan proses politik tanpa harus mengorbankan nyawa masyarakat. Itu yang kita alami. Setidaknya rasa hormat, rasa terima kasih kita, apresiasi tinggi kita harus kita sematkan kepada orang-orang seperti Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY. Karena mereka-merekalah yang mengantarkan republik ini bisa sampai sekarang. Sekarang kita menghadapi pemilu berikutnya, proses pergantian presiden karena Pak Jokowi nggak bisa lagi ikut pilpres. Kenapa nggak bisa lagi? Ya undang-undang dasar kita memang membatasi jabatan presiden hanya untuk 2 periode. Waktu Pak Jokowi ikut pilpres, Pak Prabowo sebagai lawannya. Kita tahu dulu Pak Prabowo menikmati banget suasana Orde Baru. Memang pada periode pertama keterpilihan Pak Jokowi di 2014 ada sih sedikit gunjang-ganjing terutama di Bawaslu. Tapi waktu itu ya nggak terlalu melebar banget. Ketika 2019 waktu itu karena lawannya Pak Prabowo mungkin ya adalah gunjang-ganjing sedikit. Nah, sekarang kita dihantarkan pada pemilu 2024. Pemilu yang kesekian kalinya menguji kembali integritas pemimpin-pemimpin bangsa. Juga menguji kembali kita, rakyat Indonesia. Banyak negara dan kita bisa belajar dari banyak negara. Pemilu yang tidak adil, pemilu yang tidak jujur, pemilu yang kehilangan legitimasinya itu bisa menyebabkan terjadinya perpecahan dari berbagai negara. Kita bisa melihat hampir semua perpecahan di negara bahkan konflik itu dimulai dari proses pergantian kekuasaan yang tidak fair,
yang tidak punya legitimasi politik baik, yang kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Kita sih berharap tradisi baik ini dilanjutkan 2024, kita akan melewati pemilu dengan cara yang nikmat, dengan cara yang damai, sehingga apapun hasilnya itu bisa terus melanjutkan perjalanan Indonesia ke depan. Seorang pemimpin bukan cuma dinilai keberhasilannya dari saat dia menjabat sebagai pimpinan, bukan cuma dari hasil karyanya saat dia menjabat sebagai presiden, tetapi nilainya juga ditentukan dari cara dia menghela proses regenerasi, dari cara dia menghela proses pergantian kekuasaan. Itu nilai seorang pemimpin. Kita khawatir ketika proses pergantiannya itu tidak dihela dengan baik, tidak dijalankan dengan baik, itu malah menjadi PR besar bangsa ini. Saat ini kan sudah tahulah semua di depan mata kita, misalnya proses rekayasa hukum di MK yang pada akhirnya membuat masyarakat curiga atau membuat masyarakat sedikit kehilangan kepercayaan pada sistem. Alhamdulillah, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akhirnya mengambil keputusan bahwa keputusan MK kemarin yang menempatkan atau yang diambil oleh Ketua MK sebelumnya Pak Anwar Usman, yang juga adik iparnya Pak Jokowi, yang juga pamannya Gibran, itu membuka ruang pada Gibran untuk maju sebagai cawapres pendamping Prabowo. Orang-orang yang bisa berpikir atau yang masih memiliki rasional bertanya-tanya, kok begini keputusannya? Dan pertanyaan itu juga dijawab oleh hasil keputusan Mahkamah Kehormatan yang akhirnya dengan terang-terangan dan tegas menyatakan terjadi pelanggaran etik berat ketika keputusan yang menguntungkan Gibran itu diambil. Kalaupun ketua MK diganti, tetapi output dari keputusannya nggak bisa diubah sehingga Gibran tampil sebagai pendamping Prabowo dengan proses yang dipertanyakan publik, dengan proses yang menurunkan kepercayaan orang pada sistem yang adil. Belum lagi isu-isu belakangan ini yang terus menyeruak, terus tergambar di depan mata kita tentang ketidaknetralan misalnya. Isu itu terus menyeruak, terus terpampang di depan handphone Anda, video-video beredar, statement-statement beredar. Isu-isu seperti ini tentu saja membuat orang mulai mempertanyakan apakah sistem pemilu atau pemilu bisa berjalan dengan jujur dan adil. Apakah hasil pemilu nanti punya legitimasi dengan tingkat kepercayaan publik yang maksimal. Kalau hasil pemilu tidak memiliki legitimasi tingkat kepercayaan publik yang maksimal, ini tentu saja beresiko. Resikonya apa? Resikonya orang kehilangan kepercayaan. Ketika orang kehilangan kepercayaan, itu muncul peluang untuk konflik. Dan kita berharap ruang itu tidak terjadi. Karena pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh mantan-mantan presiden kita, itu menunjukkan bahwa menjaga keutuhan bangsa ini jauh lebih penting dibanding sekedar melanggengkan kekuasaan. Gus Dur sudah membuktikan, Bu Mega kalaupun dia petahana dikalahkan oleh SBY sudah membuktikan menjaga keutuhan bangsa ini jauh lebih penting dibanding sekedar nafsu berkuasa. Itu pelajaran kita dan kita tidak mau pelajaran itu tercoreng di pemilu 2024 ini. Karena itu orang berteriak tentang
rekayasa hukum di MK yang pada akhirnya meloloskan Gibran, bahkan Tempo, kalau nggak salah majalah Tempo menulis anak haram konstitusi. Itu sebetulnya sudah tingkat kemuakan yang juga paling muak. Tapi kan ada orang yang tidak peduli dengan itu. Semua teriakan-teriakan itu dari para guru bangsa, dari para budayawan, dari para ahli hukum sebetulnya ingin menegaskan, hei jangan dong demi kekuasaan Anda mengacak-ngacak hukum, Anda mengacak-ngacak MK misalnya. Jangan dong. Karena kenapa? Karena akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan rakyat pada sistem pemilu yang adil. Dan ini bahaya. Warning itu yang ingin disampaikan. Kenapa warning itu disampaikan? Gini, memilih presiden atau memilih siapapun itu hak kita. Anda boleh memilih Ganjar Mahfud dengan logika, dengan rekam jejaknya, dengan prestasinya, dengan integritasnya. Anda juga boleh memilih Anies Baswedan dengan segala alasannya. Anda juga boleh memilih Pak Prabowo dan ada Gibran di situ karena Anda mengagungkan, Pak Jokowi sudah berprestasi maka kita mengapresiasi anaknya misalnya. Padahal Gibran bukan Pak Jokowi. Anda boleh memilih itu. Bahkan Anda boleh tidak memilih semuanya. Karena itu hak. Hak itu bisa digunakan, bisa tidak. Nggak ada masalah soal gunakan atau tidak. Tetapi menjaga konstitusi kita, menjaga kelanggengan bangsa ini, itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Kalau kewajiban, tentu kita semua punya tanggung jawab moral untuk melaksanakannya, untuk menjaganya, agar jangan sampai ini menjadi tagihan anak cucu kita. Kenapa dulu papa, mama tidak berjuang agar bangsa ini tetap terjaga konstitusinya, tetap terjaga hukumnya, tetap terjaga sistemnya sehingga kepercayaan rakyat pada sistem tetap maksimal. Itu kewajiban kita. Sekali lagi kita berharap ujian terakhir Jokowi sebagai pemimpin, seperti juga ujian mantan-mantan presiden kita sebelumnya, adalah mengantarkan pemilu ini dengan baik. Mengantarkan pergantian kekuasaan dengan baik. Karena mantan-mantan presiden sebelumnya sudah mencontohkan kita tidak perlu lagi menimbulkan konflik di masyarakat. Dan bagaimana cara tidak menimbulkan konflik? Berikan sebuah kondisi di mana kepercayaan pada sistem pemilu, kepercayaan pada lembaga-lembaga ini, kepercayaan pada jalannya demokrasi yang sehat, yang jujur, yang adil, itu ditunjukkan di depan mata kita. Ketika kepercayaan itu dikurangi atau dihilangkan karena demi kekuasaan maka yang dilakukan misalnya aparatnya berpihak dan lain-lain, itu sangat beresiko. Dan ketika itu terjadi, itu beresiko pada kehilangan kepercayaan masyarakat dan beresiko terjadinya gesekan. Saya amat yakin Pak Jokowi bisa mencontoh senior-seniornya. Antarkan bangsa ini dengan baik dalam proses pergantian kekuasaan, tidak lagi harus menimbulkan kekecewaan dan biaya yang terlalu besar di masyarakat. Saya Kekun Tadi, terima kasih.